Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahru Rizal dari kelas MPAI 1F NIM 932100819. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit dari apa yang saya susun. Materi yang pertama tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Di sini saya menyusun beberapa subbab. Yang pertama toharoh, yang kedua ketentuan toharoh, yang ketiga praktek toharoh, yang keempat hikmah toharoh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari beberapa subbab. Yang pertama toharoh. Toharoh yaitu bersesuci dari najis maupun hadas. Najis di sini sesuatu yang menghalangi kita dari kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hadas sesuatu yang menjadi sesuatu yang keluar dari anggota tubuh kita. Terus ketentuan toharoh, di sini ketentuan toharoh adalah penting, bisa juga wajib. Jadi sebelum melakukan atau melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Quran, terus dan lain-lain, kita diwajibkan untuk toharoh atau bersesuci dari najis maupun hadas. Terus tentang praktek toharoh. Praktek toharoh di sini praktek kan ada najis, ada hadas. Terus cara mensucikan najis di sini ada najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladoh. Itu ada perbedaan dari cara mensucikan. Terus dari hadas di sini ada hadas kecil, ada hadas besar. Cara mensucikannya bisa juga dengan mandi besar, mandi wajib, wudhu, ataupun tayamum. Mandi besar di sini mandi secara seluruh tubuh, dibasahi, dibasuh. Terus wudhu ya seperti biasanya, membasuh muka, membasuh tangan, dan seterusnya. Terus tayamum di sini ketika tidak ada air, ketika kekeringan, ketika ada sakit, jadi disunahkan untuk bertayamum, membersihkan diri dengan debu. Terus hikmah toharoh, di sini hikmah toharoh kita bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui bersesuci. Terus hidup kita akan lebih nyaman ketika dalam keadaan bersih. Terus hikmah toharoh adalah terhindar dari segala penyakit. Jadi ketika kita bersih, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang datang ke diri kita. Terus materi yang selanjutnya tentang indahnya kebersamaan sholat berjamaah. Di sini saya menyusun beberapa subbab. Yang pertama konsep sholat jamaah, praktek sholat jamaah, pembiasaan sholat jamaah, dan hikmah sholat jamaah. Yang pertama konsep sholat jamaah. Inti dari sholat jamaah yaitu ada imam dan makmum. Jadi ketika ada imam dan makmum, yaitu sholat jamaah. Imam sebagai pemimpin dari sholat tersebut. Jadi ketika menjadi imam juga harus mengetahui rukun-rukun sholat, yaitu takbiratul ihram, membaca al-fatihah, dan seterusnya. Dan ketika menjadi makmum, kita harus mengikuti imam tersebut. Ketika imam rukuk, makmum harus rukuk. Ketika sujud, makmum harus sujud, dan seterusnya. Praktek sholat jamaah yaitu ya tadi, imam harus mengetahui rukun-rukun sholat, terus makmum harus mengikuti
gerakan-gerakan dari imam. Terus penjelasan pembiasaan sholat jamaah. Ketika ada suara azan, ya sebaiknya kita bergegas diri untuk menuju masjid, menuju musola untuk melaksanakan sholat jamaah. Nah, itu harus dilatih pembiasaan sholat jamaah, karena tidak langsung satu hari langsung full sholat jamaah, tidak. Jadi harus sering latihan, nanti insya Allah 5 sholat waktu bisa dilakukan secara berjamaah. Jadi sering latihan insya Allah akan bisa membiasakan sholat berjamaah. Terus terakhir, hikmah sholat jamaah. Hikmah sholat jamaah di sini menjalin ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah kita akan semakin erat, sesama muslim semakin erat, saling terikat. Jadi ya ketika berada di masjid, berada di musola atau tempat yang lain, kita semakin erat dalam ukhuwah. Hikmah seterusnya adalah mendapat rahmat dari Allah. Jadi ketika ukhuwah Islamiyah sudah rekat, terjalin dengan baik, rahmat akan selalu datang kepada kita semua. Begitu sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Mungkin apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.